Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Irna dalam pelajaran biologi kelas 12. Pada minggu ini kita akan masuk pokok bahasan yang kedua, yaitu adalah metabolisme. Berbicara tentang metabolisme, kita harus tahu dulu pengertian dari metabolisme. Metabolisme ini sering orang mengatakan artinya adalah pertukaran zat, yaitu mengambil zat dari lingkungan dan mengembalikan lagi ke lingkungan. Atau secara ilmiahnya, metabolisme adalah segala reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Baiklah anak-anak ibu yang ada di rumah, kalau kita berbicara tentang metabolisme, kita mengenal dua macam reaksi. Yang pertama adalah reaksi endergonik. Yang kedua adalah reaksi eksergonik. Apa beda antara keduanya? Kalau dia reaksi endergonik, ini reaksi yang memerlukan energi. Reaksi yang memerlukan energi. Sementara reaksi eksergonik adalah reaksi yang menghasilkan energi. Sudah bisa dilihat perbedaannya kan? Seandainya energi yang kita perlukan itu dalam bentuk panas, maka disebut dia sebagai reaksi endoterm. Nah, bagaimana pula dengan reaksi eksergonik? Nah, kalau di sini menghasilkan energi itu dalam bentuk panas, maka bisa kita sebut sebagai reaksi eksoterm. Nah, anak-anak ibu yang ada di rumah, dari dua reaksi ini sudah bisa kalian bedakan yang mana reaksi endergonik, yang mana reaksi eksergonik. Baiklah anak-anak ibu, nah pada saat kita membicarakan metabolisme ini, secara garis besarnya dia dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada proses yang disebut dengan anabolisme. Yang kedua, katabolisme. Nah, bagaimana perbedaan antara keduanya? Nah, kalau dia anabolisme, ini adalah suatu proses, ya. Kalau kita mengatakan pembentukan lah. Nah, apa yang dibentuk, Nah, yang dibentuk adalah senyawa-senyawa sederhana dibentuk menjadi senyawa kompleks. Bagaimana dengan katabolisme? Kebalikan dari ini. Kalau tadi anabolisme itu adalah pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, nah, maka katabolisme adalah pemecahan senyawa yang kompleks dipecah menjadi senyawa yang sederhana. Baiklah anak-anak ibu yang ada di rumah, dari dua reaksi ini, anabolisme dengan katabolisme, nah kita harus tahu apa contoh masing-masingnya. Berbicara tentang anabolisme, maka di sini kita mengenal dua macam contoh. Yang pertama itu adalah fotosintesis. Yang kedua adalah kemosintesis. Ini dua contoh proses anabolisme. Sedangkan katabolisme, contohnya adalah respirasi. Respirasi secara garis besarnya kita bagi menjadi dua. Ada respirasi aerob, kemudian yang kedua respirasi anaerob. Apa beda keduanya anak-anak ibu yang ada di rumah? Kalian pasti sudah tahu, karena ini adalah pelajaran SMP, sifatnya hanya mengulang sedikit. Nah, berbicara tentang respirasi aerob dan anaerob, ini dibedakan berdasarkan kebutuhan oksigennya. Kalau dia respirasi aerob, dia membutuhkan oksigen. Sementara respirasi
respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Baiklah anak-anak ibu yang ada di rumah, sambil kalian selalu menjaga kesehatan selama COVID-19, kita terus belajar walaupun jarak jauh. Nah, pada saat kita mempelajari proses metabolisme ini, kita mengenal ada dua molekul yang memegang peranan penting di dalam proses metabolisme. Nah, apakah itu? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah ATP. Yang kedua itu adalah enzim. Ini adalah dua molekul yang memegang peranan penting di dalam proses metabolisme. Nah, anak-anak ibu sekalian, di sini kita harus bisa membedakan apa itu ATP, kemudian apa itu enzim. Ibu akan membahas satu persatu. Kita mulai dari ATP. Nah, ATP itu kepanjangan dari adenosin trifosfat. Nah, yang dimaksud dengan ATP adalah ini merupakan senyawa nukleotida, ya, senyawa nukleotida. Nah, yang berenergi tinggi, tetapi bersifat labil, disusun oleh yang pertama itu adalah gula. Yang kedua adalah basa nitrogen. Yang ketiga diikat oleh 3 gugus fosfat. Itu yang disebut dengan ATP. Ibu ulangi sekali lagi, ATP adalah suatu molekul nukleotida berenergi tinggi tetapi bersifat labil yang disusun oleh gula, basa nitrogen, dan diikat oleh 3 gugusan fosfat. Nah, itu yang disebut dengan ATP. Tadi Ibu ada mengatakan bahwa ATP ini bersifat labil. Nah, maksudnya apa? Kalau dia bersifat labil, dia mudah terurai. Bagaimana dia terurai? Membebaskan ikatan fosfatnya. Kalau satu ikatan fosfat dilepaskan, maka dia menjadi ADP. Nah, kemudian kalau satu ikatan fosfat lagi dilepaskan, dia menjadi AMP. Nah, itulah makanya dikatakan tadi ATP itu adalah molekul nukleotida berenergi tinggi tapi bersifat labil. Jadi mudah terlepas ikatan fosfatnya. Anak-anak ibu yang ada di rumah, itu satu molekul yang memegang peranan penting di dalam metabolisme. Nah, kita masuk yang keduanya itu adalah enzim. Nah, apa yang dimaksud dengan enzim? Enzim adalah disusun oleh senyawa protein, tetapi dia bersifat biokatalisator. Tentu timbul pertanyaan pada anak-anak kami yang ada di rumah, apa itu Bu biokatalisator? Biokatalisator ini adalah suatu zat yang mempercepat terjadinya reaksi, tetapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Itu dikatakan dengan biokatalisator. Nah, untuk enzim ini kita akan mempelajari nanti banyak pembagiannya. Pertama, ya, pengertiannya. Yang kedua, ya, struktur daripada enzim. Yang ketiga, komponen penyusun enzim. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cara kerja daripada enzim. Nah, baiklah anak-anak ibu yang ada di rumah, untuk yang namanya enzim itu akan kita pelajari pada pertemuan yang kedua, khusus tentang enzim. Di situ ibu akan menjelaskan nanti bagaimana pengertian enzim, ya, bagaimana struktur enzim, komponen penyusun enzim, cara kerja enzim, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Di awal pertemuan kita ini, Ibu memberikan skema tentang proses metabolisme secara garis besarnya, di mana ini bertujuan supaya anak-anak Ibu yang ada di rumah bisa memilah-milah. Nah, bagian mana saja yang harus dipelajari di rumah? Karena terus terang, untuk pokok bahasan metabolisme ini merupakan salah satu dari sekian banyak pokok bahasan yang ada di kelas 12 yang materinya cukup banyak dan juga termasuk kelompok materi esensial.
Sehingga memang banyak ya materi ini akan keluar di dalam ujian. Baik itu ujian di sekolah masing-masing, kemudian ujian akhir sekolah yang berstandar nasional, maupun nantinya kita masuk dengan uji kompetensi. Baiklah anak-anak ibu yang ada di rumah. Nah, pada saat ini ibu hanya memberikan garis besar yang akan kalian pelajari di rumah. Sementara yang fokusnya nanti itu adalah enzim. Karena terus terang ibu katakan di dalam proses metabolisme ini ada 3 hal penting yang harus kalian kuasai. Yang pertama enzim, kemudian yang kedua adalah fotosintesis, yang ketiga adalah respirasi. Nah, itu adalah 3 komponen penting yang harus kita pelajari di dalam pokok bahasa metabolisme. Ibu ulangi sekali lagi, enzim, fotosintesis, kemudian respirasi. Itulah 3 poin materi esensial yang ada di dalam metabolisme. Nah, untuk yang namanya enzim itu akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan anak-anak ibu di rumah selalu sehat ya. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Tetap selalu menjaga kesehatan selama COVID-19. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.